Ini ada kisah yang cukup sedih di mana ada seorang anak yang tewas usai tertindih dahan di Bangkalan. Jadi suasana harum menyelimuti keluarga besar Yasinta Dwi Amira, 11 tahun, siswi SDN Dembangan 1 Bangkalan yang meninggal dunia dalam tragedi Jalan Sehat Hari Koperasi ke-78. Nah, di balik musibah tersebut ternyata ada sebuah ucapan terakhir yang Yasinta berikan kepada ayahnya, Happy Capricorn, yang kini terasa sebagai firasat. Jadi eh, sebelum Yasinta ini meninggal dunia, dia sempat berucap kepada sang ayah bahwa jalan santai bersama ayahnya ini merupakan jalan terakhir bagi Yasinta. Nah, menurut keterangan dari Hasan, rekan kerja sang ayah ini sekaligus guruman Bangkalan saat ditemui di rumah duka, diketahui awalnya Happy ini mengajak Yasinta ikut ke Pamekasan untuk menghadiri arisan keluarga. Nah, tapi ternyata bocah kelas 5 SD itu menolak dan memilih ikut kegiatan jalan sehat yang digelar di depan Pendopo Agung Bangkalan pada Minggu 3 Agustus 2025 pagi. Nah, di sana dia berkata kepada ayahnya bahwa eh, dia ingin untuk pergi ke acara jalan sehat itu karena itu merupakan jalan sehat terakhir bagi dirinya. Nah, sosok Yasinta ini sendiri dikenal sebagai sosok yang pendiam dan juga cerdas, juga disayangi oleh guru dan teman-temannya. Yasinta ini merupakan anak kedua dari tiga bersaudara meskipun pendiam dan tapi dia ini dikenal sebagai murid yang sangat rajin dan juga cerdas. Ibunya, Siti Fatimah, ini merupakan guru di sekolah yang sama dengan Yasinta. Dan sebelum Yasinta ini meninggal, Yasinta ini tewas kejatuhan dahan besar saat duduk bersama gurunya di balik pintu masuk pendopo, tepat di depan pos satpam. Nah, saat itu korban ini tengah menunggu sesi pengundian hadiah, tapi tiba-tiba itu ada dahan pohon trembesi berukuran besar patah dan menghantam bagian tengkuknya. Menurut kesaksian dari AHA, warga yang berada di lokasi, itu ranting-ranting kecil sempat berjatuhan lebih dulu sebelum dahan besar menimpa korban. Nah, ironisnya, Bupati Bangkalan Lukman Hakim baru saja melintas di titik yang sama tak lama sebelum kejadian tersebut. Dia bahkan sempat berhenti untuk melayani permintaan foto dari peserta. Selanjutnya, korban ini dibawa pakai menggunakan pickup dan bukan ambulans. Di mana sebuah video yang beredar luas di media sosial itu menunjukkan momen di mana korban ini dibawa ke rumah sakit bukan menggunakan ambulans tapi justru menggunakan mobil pickup. Nah, AHA menegaskan bahwa saat kejadian ini ternyata tidak ada petugas medis maupun ambulans di sekitar lokasi. Dan akhirnya korban ini terpaksa dinaikkan ke sebuah pickup yang diberhentikan oleh petugas di sub. Kabarnya tangan kirinya patah dan tapi tidak tampak luka di kepala. Namun sayangnya nyawa korban ini tidak dapat tertolong sama sekali. Yasinta sempat dirawat di IGD RSUD Syamrabu Bangkalan, namun akhirnya menghembuskan nafas terakhir di ruang perawatan. Selain itu, guru dari Yasinta ini juga mengalami luka ringan, di mana guru pendamping Yasinta turut menjadi korban tertimpa dahan meskipun hanya mengalami memar di paha dan saat ini sudah berada dalam kondisi stabil. Ketua Panitia Acara Muhammad Taufik juga membenarkan adanya insiden terjadi saat sesi pengundian berlangsung. Dan setelah kejadian itu, evaluasi diperlukan dan Dinas Pendidikan lepas tangan. Tragedi ini memunculkan kritik publik terkait minimnya antisipasi keselamatan dalam acara massal, di mana banyak pertanyaan muncul mengenai absennya ambulans di lokasi. Tapi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Moh Yaakob menyatakan bahwa pihaknya hanya berpartisipasi sebagai peserta kegiatan dan tidak terlibat dalam kepanitiaan teknis. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.